Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zalfa dengan NIM B100-200-285 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tugas hasil makalah saya dengan judul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Produk Dimsum. Yang pertama ada latar belakang. Persaingan bisnis semakin ketat, membuat perusahaan dituntut untuk mencari alternatif dalam hal menarik konsumen. Sehingga perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran perlu mencermati perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian dimsum dalam usaha-usaha pemasaran sebuah produk yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep pemasaran. Salah satunya, cara untuk mencapai tujuan pemasaran adalah dengan mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen atau pasar sasaran, serta memberi kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien dibandingkan para pesaing. Produsen dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumen atau permintaan pasar dengan menyediakan jenis produk atau varian-varian baru yang dibuat di tengah tingginya persaingan dengan produsen yang juga memasarkan produk sejenis. Dengan demikian, diversifikasi produk menentukan penjualan produk. Dengan menggunakan strategi diversifikasi akan menjadi paling kompleks implikasinya, karena di perusahaan ini akan menjadi pengalaman buruk baik dari segi pasar maupun segi produknya. Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan yang ada saling berlombaan untuk menyediakan kemudahan dan kelengkapan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen untuk tercapainya minat beli. Strategi distribusi menjadi salah satu pilihan yang berkembang saat ini. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, eksklusifikasi, kenyamanan wujud luar, contohnya warna, bentuk, pembungkusan, dan sebagainya. Kualitas bagus dan terpercaya, maka produk akan senantiasa tertanam di benak konsumen, karena konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang berkualitas. Agar bisnis terus berkembang, maka perlu adanya tindakan analisis peluang untuk dijadikan referensi sebagai alat untuk melakukan terobosan inovasi baru dalam bisnis dengan tetap memperhatikan ancaman yang mungkin ada baik dari luar maupun dalam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apa saja strategi yang dilakukan dimsum untuk menarik perhatian konsumen? Lalu tujuannya adalah ingin mengetahui strategi pemasaran dimsum yang cocok untuk menarik konsumen. Lalu ada juga manfaat masalah. Bagi perusahaan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai seberapa jauh pihak warung telah memberikan pelayanannya kepada pelanggan dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyusunan rencana dan strategi pemasaran. Bagi fakultas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai pebanding untuk penelitian sejenis lainnya. Sedangkan bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya di dalam dunia bisnis sehari-hari. Selanjutnya ada kerangka teori, yaitu strategi. Definisi strategi menurut Kotler adalah sebagai berikut. Strategi adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga keserasian antara tujuan perusahaan, sumber daya perusahaan, dan peluang pasar yang terus berubah, dengan tujuan untuk membentuk dan menyesuaikan usaha perusahaan dan produk yang dihasilkan sehingga bisa mencapai keuntungan dan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Selain strategi, ada juga pemasaran. Menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri, adalah suatu sistem dari setiap kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan produk, mempromosikan produk, mendistribusikan produk yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen yang saat ini maupun konsumen yang potensial. Sedangkan menurut Kotler dan Keller adalah
Pemasaran suatu fungsi, organisasi serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Juga strategi pemasaran. Menurut Kotler, strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Sedangkan menurut M. Taufik Amir mengemukakan strategi pemasaran dalam manajemen strategik suatu konsep dan aplikasi adalah suatu strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan substrategi seperti segmentation, position, dan targeting, peningkatan layanan purna jual, rancangan penyerahan khusus, dan pengembangan segmen pasar yang baru. Lanjut, tujuan strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, tujuan utama dalam perusahaan adalah mencari laba, sedangkan tujuan lainnya adalah mendapatkan dana yang memadai untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan pelayanan publik. Selain pemasaran, ada juga penjualan. Menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tandri, penjualan adalah bagian dari promosi, dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. Pengertian penjualan menurut Winardi adalah sebagai berikut. Penjualan adalah berkumpulnya seorang pembeli dan penjual dengan tujuan melaksanakan tukar-menukar barang dan jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga, misalnya pertimbangan uang. Sedangkan menurut Sutamto dalam Fitrianingsih, penjualan adalah suatu usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang kebutuhan yang telah dihasilkan kepada mereka yang memerlukan dengan uang menurut harga yang ditentukan atas keputusan bersama. Ada juga tujuan penjualan. Basis swasta berpendapat mengenai tujuan dari penjualan sebagai berikut. Yang pertama, ada volume penjualan. Yang kedua, ada juga mendapatkan laba tertentu. Dan yang terakhir, menunjang pertumbuhan usaha. Selain penjualan, juga ada produk. Produk menurut Pilar Kotler adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan menurut basis swasta dan Irawan menyatakan bahwa produk adalah suatu sistem kompleks, baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan, pelayanan pengusaha dan mengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Ada juga tinjauan pustaka. Menurut Roni Parulian, jurusan Manajemen Universitas Sumatera Utara tahun 2002 yang berjudul Strategi Pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan jasa hotel pada Hotel Garuda Plaza Medan, mengungkapkan dalam mengemukakan pemasarannya, Hotel Garuda Plaza Medan telah menjalankan strategi pemasaran dalam market segmentation, marketing budget, timing, dan marketing mix dengan cukup baik. Sedangkan menurut T. Prasetyo Hadi Hatmoko, dosen Akademi Pariwisata Yogyakarta tahun 2018 yang berjudul Strategi Pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan di Covington Hotel Yogyakarta, yang diterapkan untuk meningkatkan volume penjualan di Covington Hotel Yogyakarta yaitu dengan menambahkan fasilitas hotel berupa meeting room dan Malioboro Ski, menambahkan dan mempromosikan produk makanan dan minuman sesuai dengan selera dan kebutuhan masyarakat, mengembangkan fasilitas untuk pendidikan berupa table manner dan cooking class, inovasi produk untuk event khusus keluarga melalui pemasaran B2B dan B2C, memberikan tingkat harga yang kompetitif serta pemberian training karyawan. Selanjutnya ada kerangka berpikir yang bisa dilihat di bagian berikut. Untuk metode penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Januari 2022, tepatnya pada tanggal 1 sampai 12 Januari di outlet Tuku Odinsam, cabang UMS yang berlokasi di Jalan Duet, nomor 13 Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskripsi, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan berbentuk angka.
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Burhantoro mengatakan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain. Misalnya, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Terakhir, ada prosedur penelitian. Terdiri dari studi literatur, yaitu mencari, meneliti, serta memahami seputar hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian baik melalui internet maupun media cetak. Yang kedua ada menentukan lokasi penelitian. Menentukan lokasi dari objek penelitian yang bertepatan di salah satu outlet UMKM Dinsam, yaitu di outlet Tuku Dinsam cabang UMS yang beralamat di Jalan Duet, nomor 13 Karangasem, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Yang ketiga ada analisis data, yaitu menganalisis hasil dari penelitian yang berupa tulisan setelah melalui beberapa wawancara dan juga observasi di lapangan.